Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah baik kan, Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai nggih, acara pada pagi hari ini. Monggo bagi Bapak Ibu semua yang mungkin belum menamai akunnya di virtual Zoom ini dengan nama asli, silahkan untuk uh, diganti nggih, diganti dengan nama asli agar kita bisa berinteraksi. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah bergabung. Alhamdulillah pagi hari ini masih semangat gitu. Karena pekan kemarin kita sempat libur sehari, tapi di pekan kemarin Bapak Ibu masih bisa untuk melihat rekaman-rekaman kita Madrasah Baitullah di pekan-pekan yang lalu. Itu masih ada di link kita yang sudah kita kirimkan ya, di grup ataupun di Jabrian. Nanti monggo bagi Bapak Ibu yang ingin melihat lagi review terkait materi-materi yang sudah kami sediakan atau sudah kami tampilkan ya, di pekan-pekan yang lalu. Begitu. Ya baik, bagi Bapak Ibu semua, kita mulai acara Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan terkait tema hijrah ke Madinah oleh beliau Ustadz Deden Anjar Herdiansah. Nah, insya Allah beliau akan menerangkan bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan bagaimana sejarahnya. Insya Allah akan beliau kupas dan perlihatkan kepada kita semua ya, pembelajaran terkait hijrah Rasulullah ke Madinah. Tidak untuk tidak berlama-lama, kita akan langsung saja ke narasumber kita, ke beliau, ke Ustadz Deden Anjar Herdiansah. Pada beliau kami persilahkan. Baik, syukran Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arjun najata minal azabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasah hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya, keistiqomahan yang masih bersemayam di dalam hati kita semua, dan kesempatan yang dengannya kita bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah, tentu semua karunia itu adalah sesuatu yang sudah selayaknya kita syukuri. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mampu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah berkenan untuk menambahkan nikmatnya untuk kita semua, sebagaimana yang telah dijanjikannya, la in syakartum la azidannakum. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membicarakan satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini betul-betul sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang sangat penting karena peristiwa ini menjadi tonggak titik balik kemenangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Tetapi peristiwa ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari beberapa peristiwa sebelumnya, yang bahkan di antaranya peristiwa itu menjadi pembuka awal dari peristiwa hijrah
dari Mekah ke Madinah, yaitu peristiwa Baiat Aqobah pertama dan peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Nah, sehingga beberapa peristiwa ini nanti insya Allah akan kita bicarakan, akan kita bahas bersama-sama agar kita bisa mendapatkan gambaran utuh tentang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sungguh hijrah merupakan hadiah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat itu. Saya mengatakan hadiah besar karena memang peristiwa hijrah ini sebetulnya tidak ada di dalam skenario perjuangan Rasulullah, tidak ada dalam perencanaannya. Rasulullah SAW pernah merencanakan hijrah ke Habasyah dan kemudian terlaksana hijrah itu di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan hijrah para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Ada 2 gelombang yang melaksanakan hijrah itu. Kemudian Rasulullah juga pernah merencanakan untuk memindahkan basis gerakan ke Taif. Tetapi orang-orang Taif justru menolak apa yang menjadi keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tetapi hijrah ke Madinah betul-betul di luar perencanaan Rasulullah SAW. Betul-betul di luar skenario Rasulullah SAW. Hijrah itu dihadiahkan begitu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui serangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dan hadiah ini Allah berikan setelah bertubi-tubi Rasulullah SAW menghadapi ujian. Mulai dari peristiwa pemboikotan, ya, kemudian peristiwa wafatnya istri beliau, Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian disusul oleh wafatnya paman beliau, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kemudian disusul lagi dengan peristiwa penolakan orang-orang Taif terhadap permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meminta bantuan kepada mereka. Jadi 3 peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul semakin tertekan, merasa tertekan. Yang pertama adalah pemboikotan. Pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun. Pemboikotan ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada keluarga besar Rasulullah SAW. Jadi kita perlu memperjelas ini ya. Jadi pemboikotan itu tidak dilakukan kepada kaum muslimin, tetapi kepada keluarga besar, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Apa tujuan pemboikotan itu? Tujuannya adalah supaya keluarga besar Rasulullah SAW itu menghilangkan perlindungan mereka atau mencabut perlindungan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan anggota kabilah mereka. Zaman dulu kan sistem asobiyah atau tradisi asobiyah itu sangat kuat melekat pada masyarakat Arab. Jadi benar atau salah, selama engkau adalah anggota kabilah kami akan kami bela, kira-kira gitu. Demikian juga yang terjadi pada keluarga besar Rasulullah SAW. Mungkin mereka berbeda keyakinan dengan Rasulullah SAW. Mungkin mereka juga menyimpan rasa tidak suka kepada Rasulullah, rasa tidak senang, mungkin benci juga mereka kepada Rasulullah, keluarga besar Rasulullah SAW itu, karena sudah menimbulkan kekacauan barangkali di Mekah, huru hara di Mekah begitu. Mereka bisa jadi tidak suka dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak bisa memungkiri bahwa Rasulullah SAW itu adalah anggota kabilah mereka. Mereka tidak bisa menghindar dari itu. Dan kalau mereka mencabut perlindungan mereka terhadap Rasulullah, itu menjadi satu aib besar bagi Bani Hashim, bagi Bani Al-Muthalib, menjadi aib besar. Artinya kabilah ini tidak bisa melindungi anggota kabilahnya sendiri. Nah, maka mereka tetap berpegang teguh terhadap tradisi ini. Mereka membela Muhammad sebagai anggota kabilah mereka, bukan sebagai seorang nabi dan rasul, ya. Muhammad sebagai anggota kabilah mereka. Nah, orang-orang Quraisy ingin Bani Hashim itu melepaskan pelindungan mereka terhadap Rasulullah SAW. Maka salah satu caranya adalah dengan menekan mereka, memboikot mereka selama 3 tahun. Supaya sekali lagi mereka melepaskan perlindungan mereka terhadap Rasulullah SAW.
Maka saat itu baik orang-orang yang sudah beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib maupun orang-orang yang belum beriman masih kafir, itu mereka merasakan pemboikotan itu. Dari orang-orang tuanya sampai anak-anak kecilnya sampai bayinya merasakan pemboikotan itu. Jadi sengsara semua, seluruh keluarga Rasulullah SAW dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu merasakan kesengsaraan itu. Bahkan mereka sampai menyingkir ke Syi'ib, ya, ke Syi'ibnya Abu Talib, supaya mereka bisa survive, bisa bertahan hidup. Karena selama 3 tahun itu mereka tidak bisa mengakses bahan makanan, tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa berinteraksi, berjual beli, tidak bisa menikah dengan kabilah yang lainnya. Sengsara betul. Nah, tentu kita bisa bayangkan betapa Rasulullah SAW secara psikologis juga tertekan karena akibat dari dakwahnya, akibat dari perjuangannya, keluarga besarnya harus menanggung kesengsaraan seperti itu, kira-kira gitu. Ini berat bagi Rasulullah SAW. Tapi saat itu yang berkorban sangat banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib seluruhnya, dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Dari peristiwa pemboikotan ini, harta Khadijah itu habis semuanya. Padahal sebelumnya kita tahu dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Khadijah itu salah satu orang terkaya di Mekah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau dibandingkan harta Khadijah di satu sisi, kemudian harta para pedagang Mekah itu dikumpulkan di sisi lainnya untuk diperbandingkan, maka harta Khadijah itu lebih banyak daripada hartanya orang-orang Mekah. Jadi sangat kaya raya Khadijah itu. Tapi hartanya habis pada peristiwa pemboikotan ini. Maka nanti kita mendapati setelah Khadijah wafat, itu Rasulullah SAW tidak mewarisi banyak dari Khadijah. Padahal Khadijah sekali lagi sebelumnya adalah wanita kaya raya. Tetapi ketika Khadijah wafat, tidak ada harta yang diwariskan kepada Rasulullah SAW karena hartanya memang sudah habis. Habisnya pada peristiwa pemboikotan itu. Karena Khadijah yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Al-Muttalib. Setelah 3 tahun berlalu, pemboikotan ini selesai. Tapi kemudian Rasulullah SAW diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Tentu saja Rasulullah merasa kehilangan istrinya yang telah mendukungnya, yang telah memberikan perlindungan, telah membuat Rasulullah SAW menjadi lebih tenang ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kemudian juga Rasulullah kehilangan pamandanya, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang juga telah memberikan himayah, telah memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Quraisy itu tidak cukup berani melakukan perbuatan yang lebih keji kepada Rasulullah SAW, karena ada perlindungan dari Abu Talib bin Abdul Muttalib yang saat itu posisinya adalah sebagai pemimpinnya Quraisy. Ya. Abu Talib bin Abdul Muttalib itu adalah pemimpinnya Quraisy saat itu yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kalau dalam tradisi bangsa Arab itu ada istilahnya tersendiri, namanya himayah. Himayah itu perlindungan yang diberikan oleh orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Itu himayah. Sehingga orang-orang tidak ada yang berani menyakiti pihak yang lemah itu karena dilindungi oleh orang kuat di situ. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW yang posisinya saat itu memang mendapatkan banyak tekanan itu dilindungi oleh pamannya, sehingga tidak ada yang lebih berani menyakiti Rasulullah SAW karena berada di bawah perlindungan pemimpin Quraisy, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maka kita bisa bayangkan kondisi Rasulullah SAW setelah beliau ini ditinggal wafat oleh kedua orang yang sangat dicintainya ini dan sangat mencintai Rasulullah SAW, betapa beratnya situasi dihadapi oleh Rasul. Khadijah yang biasanya mendukung Rasulullah secara lahir dan batin, material maupun non-material. Rasulullah ketika menghadapi tekanan di luar pulang ke rumah, ada yang menguatkan Rasulullah SAW kembali, yaitu Khadijah. Tapi di masa itu, Khadijah wafat. Lalu siapa lagi yang menguatkan Rasulullah SAW di rumah? Selain itu juga Rasulullah merasa sedih karena Abu Thalib wafat dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menambah kesedihan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tahu betul tentu saja bagaimana konsekuensi bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan
kafir dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya akan berat. Ya. Sepengetahuan kita sebagaimana dalil-dalil yang kita dapati, orang-orang kafir itu finnar, di api neraka, khalidina fiha, abadan abada, ya gitu. Di dalam api neraka, dan mereka kekal selamanya, tidak akan pernah keluar dari siksaan neraka itu. Nah, makanya Rasulullah SAW yang bahkan pernah diperlihatkan bagaimana kondisi di neraka itu, dan beliau menyaksikan bagaimana pamannya meninggal dalam keadaan kafir, itu betul-betul membuat Rasulullah SAW sedih, sangat bersedih. Nah, ini ujian berikutnya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan setelah wafatnya kedua orang ini, Rasulullah mendapatkan tekanan yang lebih kuat dari orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy semakin berani kepada Rasul. Seakan-akan Rasulullah SAW ini tidak lagi punya benteng, tidak lagi punya tameng, tidak ada lagi yang melindungi beliau. Khadijah sudah tidak ada, Abu Thalib juga sudah tidak ada. Maka mereka menjadi sangat terbuka untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah semakin tertekan. Mereka semakin berani untuk menyakiti secara fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu kemudian Rasulullah meminta bantuan. Karena di Mekah kondisinya sudah sangat tidak kondusif, maka kemudian Rasulullah SAW meminta bantuan. Beliau meminta bantuan kepada orang-orang Taif di luar kota Mekah. Dengan harapan orang-orang Taif itu mau membantunya, mau menolongnya, bahkan bisa jadi kalau kemudian nanti orang-orang Taif mau menolongnya, pusat gerakan dakwah akan digeser ke Taif, tidak lagi di Mekah. Tetapi rupanya tidak sesuai dengan harapan Rasulullah SAW. Orang-orang Taif justru menolak Rasulullah SAW, bahkan mengusir Rasulullah SAW dan menyakitinya, menghinakannya. Tidak sekadar mengusir, tetapi menghinakan. Karena ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Taif itu, orang-orang Taif itu berjejer di pinggir-pinggir jalan. Berjejer, mereka membuat barisan. Rasulullah SAW berjalan di tengah-tengah mereka. Kemudian saat itulah mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu. Terlibat di dalamnya orang-orang dewasa, bahkan sampai anak-anak kecil juga ikut melempari Rasulullah SAW. Dihinakan. Jadi tidak sekedar diusir. Kalau diusir, barangkali kalimatnya sana pergi, keluar dari negeri kami, keluar dari kota kami. Setelah itu Rasulullah pergi. Tidak hanya itu yang terjadi. Rasulullah diusir, diminta keluar dari kota mereka, kemudian sambil dilempari. Untuk menghinakannya mereka juga mengajak anak-anak kecil mereka itu untuk ikut melempari Rasulullah SAW. Nah, disitulah ketika Rasulullah SAW itu kemudian istirahat, ya, setelah keluar dari kota Taif, sebelum masuk ke kota Madinah, beliau berhenti di sebuah kebun. Disitulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku? Kepada orang-orang Mekah atau kepada orang-orang di luar Mekah yang mereka sama-sama tidak menghendakiku, yang mereka sama-sama menyakitiku? Aku tidak peduli selama engkau tidak marah kepadaku. Fala ubali, kata Rasulullah SAW, fala ubali, aku tidak peduli lagi selama engkau tidak marah kepadaku. Kepada siapa engkau aku serahkan ini? Aku tidak peduli lagi. Jadi Rasulullah SAW sudah bingung harus bagaimana lagi. Karena kalau pulang ke Mekah sudah jelas orang-orang Mekah akan menyakiti Rasulullah SAW. Meminta bantuan kepada orang-orang di luar Mekah juga tidak diterima. Mau kemana ini? Ini mau pulang kemana? Mau pulang ke Mekah? Orang-orang Mekah tidak menerima. Mau minta bantuan kepada orang-orang di luar Mekah? Orang di luar Mekah juga tidak menghendaki Rasulullah SAW. Ya. Dan di dalam kota Mekah sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah. Sebelumnya ada Abu Thalib, ada pemimpin Quraisy, ada pamannya beliau yang melindungi Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani melangkah lebih jauh untuk menyakiti Rasulullah SAW. Sekarang sudah tidak ada lagi Abu Thalib. Dulu ada Khadijah binti Khuwailid yang selalu memberikan dukungan, menenangkan Rasulullah SAW, memotivasi, menyemangati. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini situasi yang berat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian akhirnya ya Rasulullah tetap kembali ke Mekah dengan semua konsekuensi yang harus dihadapinya. Nah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan.
di puncak kesulitan Rasulullah SAW, dan kita belajar banyak hal di sini. Terkadang kita menghadapi satu kali, dua kali, tiga kali ujian, kita sudah mengeluh, kita merasa terzolimi, kita merasa tersakiti, kita merasa beban kita itu adalah beban yang paling berat sedunia. Terkadang begitu. Padahal barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui daya tahan kita, kekuatan kita, dan kesabaran kita. Rasulullah SAW itu diuji sampai puncaknya. Dan barulah setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari arah yang memang tidak disangka-sangka. Dari sebuah peristiwa yang tidak direncanakan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Nah, ini merupakan peristiwa yang menjadi bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kita akan membahas Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah ini adalah sumpah setia, janji setia yang dilakukan di Aqobah, satu tempat yang terletak sekitar 7 km dari Mekah, sekitar 300 meter dari lokasi pelemparan jumroh. Ya, barangkali yang sudah berhaji atau sudah umroh ya, bisa mengetahui letaknya. Karena di sana juga sekarang sudah didirikan Masjid Aqobah atau Masjid Baiat. Ya, ada yang menyebutnya Masjid Baiat, ada yang menyebutnya Masjid Aqobah. Ya, disitulah dulu terjadinya peristiwa Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Baiat Aqobah ini sebetulnya diawali dari peristiwa di Madinah, atau dulu kotanya disebut sebagai Yathrib. Peristiwa di Yathrib atau di Madinah yaitu ketika mereka menghadapi perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini perang antar kabilah, antara Aus dan Khazraj. Perang ini berlangsung bertahun-tahun, lama, sampai memakan korban jiwa sangat banyak dari kalangan penduduk Madinah, terutama golongan tuanya. Golongan tuanya banyak yang meninggal karena peristiwa perang Bu'ath ini, sehingga menyisakan golongan muda yang kemudian mendominasi masyarakat di Madinah secara kuantitas. Ya. Secara kuantitas golongan muda ini lebih dominan di Madinah. Nah, ini nanti kalau kita bandingkan dengan Mekah berbeda. Di masa Rasulullah SAW itu, Mekah itu dikuasai, didominasi oleh golongan tua. Ya, kalau dalam Al-Quran seringkali disebut sebagai Al-Mala. Ya, Al-Mala ini para penguasa, para sesepuh gitu, yang menguasai satu wilayah yang biasanya mereka menjadi penghalang-penghalang dakwah. Itu Al-Mala. Para sesepuh ini yang mendominasi, yang mereka ini menolak dakwah Rasulullah SAW karena mereka sudah nyaman dengan kemapanan mereka. Mereka tidak mau ada yang berubah. Gitu. Ya biasanya nih orang-orang tua, ya mohon maaf ini ya. Biasanya memang orang-orang tua itu adalah orang yang sudah nyaman dengan kemapanan gitu. Ketika ada sesuatu yang baru, mereka nggak suka. Ketika ada perubahan-perubahan, mereka nggak mau. Ya kami pengennya begini aja, sebagaimana yang sudah kami nikmati, sebagaimana yang sudah kami warisi, sebagaimana yang sudah biasa kami lakukan, nah gitu. Ketika ada dakwah Rasulullah mengubah semuanya, nah mereka menolak di situ. Itu orang-orang tua, ya, para sesepuhnya, para pemimpin kabilah, para ketua suku. Itu mereka yang kemudian menolak dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Tetapi di Madinah berbeda. Di Madinah itu justru golongan tuanya itu banyak yang wafat karena terbunuh dalam perang Bu'ath itu, diantaranya terbunuh dalam perang Bu'ath. Sehingga di Madinah itu secara kuantitas anak-anak muda yang mendominasi. Mereka jauh lebih banyak daripada golongan tuanya. Dan rupanya anak-anak muda inilah yang kemudian menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan. Mereka tidak ingin terus-menerus ya, dalam keadaan selalu berperang, selalu bermusuhan, selalu bertikai. Mereka merasa, ayo kita ingin berubah. Jangan gini terus. Harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Nah begitu. Nah karena ada niat seperti itu, ada keinginan seperti itu, maka berkumpullah anak-anak muda ini. Mereka berkumpul, mereka berbicara, mereka bermusyawarah antara Aus dan Khazraj, ya. Sebetulnya antara dua pihak yang bertikai. Tetapi mereka ini ingin
menyelesaikan, menyudahi ya, pertikaian itu. Anak-anak muda ini berinisiatif, berkumpul mereka, dan kemudian mereka menyepakati kita harus menyudahi pertikaian ini, perselisihan ini. Sudah memakan korban jiwa banyak, kita juga sengsara karenanya. Maka harus ada langkah konkret yang kita lakukan. Kemudian mereka menyepakati agar harus ada pihak ketiga yang bisa menengahi perselisihan itu. Dan mereka menyepakati pihak ketiga itu haruslah Quraisy. Ya. Pihak ketiga itu haruslah Quraisy. Karena Quraisy lah yang paling bijaksana. Di antara seluruh masyarakat Arab, mereka menganggap orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang bijaksana. Maka mereka akhirnya berangkat ke Mekah untuk mencari orang yang bisa menengahi pertikaian mereka, perselisihan mereka. Mereka berangkat ke Mekah. Ada 12 orang. 10 orang dari Khazraj dan 2 orang dari Aus. Ini perwakilan 2 kabilah yang berselisih bertikai itu. 10 orang dari Khazraj dan 2 orang dari Aus. Mereka berangkat ke Mekah. Ketika mereka sampai di Mekah untuk mencari pihak yang bisa menengahi mereka itu, qadarullah, itu di Mekah sedang rame-ramenya orang membicarakan Muhammad, nah gitu. Sedang viral ya, sedang menjadi hot topic gitu. Di mana-mana orang membicarakan Muhammad, di pojok-pojok kota orang membicarakan Muhammad, di warung-warung orang membicarakan Muhammad gitu. Di berbagai tempat orang membicarakan tentang Muhammad. Nah, orang-orang Yathrib ini, 12 orang anak muda yang datang ke Mekah ini penasaran akhirnya, Muhammad itu siapa sih sebenarnya? Nah gitu. Kita lihat bagaimana skenario Allah Subhanahu wa taala berjalan ya. Siapa itu Muhammad? Akhirnya mereka mencari tahu, mencari informasi ya, tentang sosok Muhammad itu. Sedikit mereka mendapatkan informasi, dan rupanya dari informasi-informasi yang mereka dapatkan itu, mereka kok seakan-akan mengetahui Muhammad ini seperti orang yang seringkali banyak dibicarakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi di Madinah itu kan ada 3 kelompok besar Yahudi. Ada Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir. Nah, mereka ini seringkali membicarakan tentang sosok Nabi yang terakhir gitu. Ya, karena orang-orang Yahudi adalah ahlul kitab. Orang yang pernah diturunkan kitab suci kepada mereka, pernah diturunkan nabi-nabi kepada mereka. Dan tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 124.000 nabi, ada 315 rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tidak ada satupun di antara mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita tentang kenabian yang terakhir kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah masyhur, sudah populer sejak dari dahulu. Sudah disebut-sebut namanya, sudah diceritakan tentang karakternya, ciri-cirinya. Maka orang-orang Yahudi yang pernah mendapatkan informasi itu dari nabi-nabi mereka, itu banyak sekali membicarakan nabi yang terakhir itu karena mereka menganggap nabi yang terakhir itu juga akan lahir dari kalangan mereka, dari kalangan Yahudi. Mereka menyampaikan kepada orang-orang Madinah. Nah, orang Madinah itu banyak mendengar tentang ciri-ciri kenabian itu dari orang Yahudi. Dan ketika mereka datang ke Mekah, kok ciri-ciri itu ada pada sosok Muhammad itu, kira-kira gitu. Kok ini seperti orang yang sering diceritakan oleh Yahudi ya? Maka akhirnya mereka untuk semakin meyakinkan diri mereka, maka mereka menemui Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Karena mereka sadar betul bahwa sosok Muhammad ini adalah orang yang ya tidak disukai oleh kaumnya saat itu. Orang yang menjadi incaran dari perbuatan-perbuatan buruk orang-orang Quraisy lah kira-kira gitu. Nah, maka mereka menemui Rasulullah SAW dan saat itulah kemudian mereka semakin yakin bahwa orang ini adalah orang yang seringkali diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Orang ini adalah Nabi yang terakhir. Maka saat itulah kemudian mereka berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sumpah setianya apa? Ada beberapa poin. Ada beberapa poin janji mereka, sumpah setia mereka kepada Rasulullah SAW. Itu sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yusyrika billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna
wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyahunna wastaghfir lahunallah. Jadi bayat akobah pertama dan kedua itu disebut di dalam sejarah sebagai bayatnya perempuan. Ya, bayatnya perempuan. Kenapa disebut bayatnya perempuan? Karena di dalam poin perjanjiannya itu tidak ada sumpah setia untuk berjihad. Nggak ada. Ya. Nah, karena memang perempuan itu kan tidak diwajibkan untuk berjihad ya. Yang diwajibkan itu adalah laki-laki. Ya, di situ tidak ada poin tentang jihad. Di bayat akobah pertama, kedua itu tidak ada poin tentang jihadnya. Lalu apa saja poinnya? Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Mereka berjanji, kedua belas orang itu, mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah. Yang kedua, wala yasriqna, tidak akan mencuri. Yang ketiga, wala yaznina, tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahunna. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak mereka. Karena pada saat itu sering terjadi pembunuhan terhadap anak-anak, terutama perempuan. Ya. Wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, artinya tidak bermaksiat. Kemudian yang keenam, wala ya'sinaka fi ma'rufin. Ya, tidak menyelisihi Rasulullah SAW dalam kebaikan. Tidak menolak Rasulullah SAW dalam kebaikan. Jadi ada 6 poin itu yang menjadi sumpah setia mereka, janji mereka kepada Rasulullah SAW. Selesai baiat itu antara orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka pulang ke Yathrib, ke Madinah dengan dibersamai oleh 2 orang guru yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajari mereka tentang Islam, yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Bisa dipahami ya, kira-kira ini ada murid baru, orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam, ya mereka tentu saja harus diajari seluk-beluk tentang Islam, segala sesuatu tentang Islam. Nah, guru mereka ini adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, jadi mereka pulang dibersamai 2 orang guru ini. Maka guru pertama bagi orang-orang Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Mus'ab bin Umair itu mendapatkan julukan dari orang-orang Madinah saat itu, julukannya adalah Mukri. Mukri itu artinya orang yang membacakan. Apa yang dibacakan? Quran. Karena hampir seluruh perkataan yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu adalah kutipan-kutipan Al-Quran. Nah, makanya dulu para da'i itu, ya mereka adalah orang yang lekat dengan Al-Quran. Mendarah daging, talahum bil Quran. Mendarah daging dengan Al-Quran, tidak bisa terlepaskan. Setiap kali mereka berbicaranya qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala. Kutip ayatnya dijelaskan. Begitu terus. Ya, mungkin berbeda dengan para da'i hari ini bisa jadi ya. Bisa jadi kola fulannya lebih banyak. Kola fulan, berkata si fulan. Gitu. Kalau dulu kola Allah Ta'ala. Nah, akhirnya 12 orang ini menjadi pionir, menjadi embrio orang-orang yang pertama Muslim di Madinah. Dan luar biasanya, 1 tahun kemudian, secara kuantitas pertumbuhan Muslim di Madinah itu meningkat pesat. 1 tahun kemudian, ya, yang tadinya dari 12 orang menjadi 73 orang. Menjadi 73 orang. Karena di tahun berikutnya setelah Bai'at Aqobah pertama terjadi Bai'at Aqobah yang kedua. Peristiwanya hampir-hampir mirip. Mereka bertemu di satu tempat yang namanya Aqobah, yang tadi saya sebutkan terletak di Mina, ya sebetulnya terletaknya di Mina, 7 km dari Mekah, 300 meter dari lokasi pelemparan jumroh. Di situ mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Yang 12 orang itu ikut lagi sebetulnya. Ya, 12 orang itu ikut lagi di antara 73 orang itu. Ya. 73 orang itu 62 itu berasal dari Khazraj dan 11 berasal dari Aus. Dan menariknya lagi, di Bai'at Aqobah yang kedua ini ada kaum perempuannya. 2 orang. Ada kaum perempuannya 2 orang. Namanya Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Nah, ini 2 orang perempuan yang menjadi pelopor ya Muslim di Madinah. Baiatnya sama dengan Baiat Aqobah yang pertama. Nah, sehingga
73 orang inilah yang kemudian mengawali masyarakat muslim di Madinah. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah dididik oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Dan dalam hal ini tentu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum kita menganggapnya, kita melihatnya sebagai guru yang betul-betul berhasil sukses. Tidak hanya secara kualitas, tetapi secara kuantitas pun mereka bisa melakukan rekrutmen. Ya. Kalau bahasa kita rekrutmen dalam jumlah yang sangat signifikan. Dari mulai 12 orang, 1 tahun kemudian menjadi 73 orang, dan beberapa bulan kemudian sebelum terjadinya peristiwa hijrah pada tahun 13 kenabian. Sebelum terjadinya peristiwa hijrah, beberapa bulan kemudian setelah Baiat Aqobah yang kedua, suasana di Madinah itu, di dalam beberapa riwayat dikatakan, di hampir seluruh rumah di Madinah, hampir rata ada muslimnya. Di satu rumah itu ada muslimnya. Meskipun hanya ada 1 orang. Itu menandakan bahwa Islam di Madinah itu sudah merata. Masuk ke setiap rumah yang berada di Madinah. Entah itu bapaknya, entah itu ibunya, entah itu anaknya. Di dalam rumah itu mesti ada muslimnya. Jadi Madinah itu betul-betul sudah terkondisikan sebelum Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Siapa yang mengkondisikan? Yang 12 orang yang merupakan penduduk asli di Madinah. Orang-orang Yathrib yang mereka tergabung di Baiat Aqobah pertama. Kemudian 73 orang yang bergabung di Baiat Aqobah yang kedua. Kemudian ada peran Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum juga di dalamnya. Jadi mereka inilah orang-orang yang betul-betul punya peran besar, punya jasa besar dalam mengkondisikan Madinah sebelum hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana skenario Allah ini berjalan ya. Di luar perencanaan Rasulullah SAW, di luar skenario Rasulullah SAW setelah beliau menghadapi cobaan bertubi-tubi, menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi. Kemudian Allah hadirkan, Rasulullah tidak pergi ke Madinah, tetapi Allah hadirkan 12 orang pemuda datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian 1 tahun kemudian Allah hadirkan lagi 73 orang pemuda menghadap Rasulullah SAW. Kemudian merekalah yang kemudian mengkondisikan kota Madinah itu untuk menjadi basis gerakan baru umat Islam saat itu. Bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengkondisikan. Nanti setelah hijrah kan berturut-turut Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Berbalik, titik baliknya di situ. Setelah hijrah. Menang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya. Kalau terkait dengan menghadapi orang-orang Quraisy itu ya, karena perang Khandaq itu terakhir pertempuran Rasulullah dengan orang-orang Quraisy itu di perang Khandaq. Berikutnya ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, ada perang Khaybar, perang Hunain. Seluruhnya dimenangkan oleh kaum muslimin setelah hijrah. Dan di Madinah itulah Rasulullah SAW diangkat oleh penduduk Madinah untuk menjadi pemimpin mereka. Rasulullah menata semuanya. Menata secara politik, secara ekonomi, secara sosial, ditata kota Madinah itu. Itu di pembahasan selanjutnya ya, kalau kita akan melanjutkan pembahasannya sampai bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai seorang pemimpin di Madinah menata semuanya. Luar biasa. Nah, tetapi sekali lagi ini merupakan hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelah perjuangan Rasulullah SAW yang sedemikian rupa. Sehingga kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang semaksimal mungkin. Mungkin sampai limit kita, sampai batas akhir kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya kan? Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, kata sesuai dengan kesanggupan kalian itu biasanya dalam benak kita menurunkan grade-nya. Sesuai dengan kesanggupan itu artinya ya semampunya kita, seinginnya kita. Kadang-kadang gitu pemahamannya. Ya kan? Kadang-kadang kalau ada kata sesanggupnya aja. Nah, sesanggupnya aja itu kadang-kadang bagi kita itu menjadi untuk memudahkan gitu. Padahal sesuai dengan kesanggupan kalian itu, Allah ingin tahu sejauh mana sanggup kalian itu, sampai batas mana. Ya kan gitu aslinya. Karena kadang-kadang kita tuh sebetulnya masih sanggup tapi pengennya berhenti.
Nah, itu sebetulnya sesanggupnya kita atau semaunya kita gitu. Beda. Kalau sesanggupnya kita itu berarti sesuai dengan kesanggupan kita itu apa yang telah Allah berikan kepada kita, kekuatan sejauh mana kita bisa bertahan, kita bisa berjuang sampai limitnya, sampai batas akhirnya. Disitulah kemudian kita akan mengatakan saya sudah sesanggupnya segini, ya. Kalau kita sudah sampai batas akhir kita, nah itu mastata'tum. Kita bertakwa itu ya bukan seenaknya kita, bukan semaunya kita. Kita bertakwa harus kita dorong diri kita itu sampai limit kita, sampai batas akhir kita. Baru setelah itu kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah saya sanggupnya sampai segini. Takwa saya ini sanggupnya sampai segini. Sudah saya dorong saya semaksimal mungkin. Nah itu mastata'tum itu. Tapi kalau belum sampai batas akhir kita berhenti, nah kita tidak bisa mengklaim bahwa kita ini adalah orang yang sesanggupnya. Sesanggupnya itu sampai betul-betul batas kesanggupan kita. Sebagaimana yang telah Allah berikan kekuatannya kepada diri kita. Kesanggupannya kepada diri kita. Nah Rasulullah SAW itu sudah mendorong dirinya sampai batas akhir, sampai limitnya. Sampai Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada Allah, harus bagaimana lagi? Mau engkau serahkan aku ini kepada siapa? Kepada pihak mana? Aku tidak peduli lagi selama engkau tidak marah kepadaku. Kata Rasulullah kan gitu. Nah ini keluh kesah Rasulullah SAW yang sudah sampai pada puncaknya. Ya, sudah diboykot, sudah disakiti, sudah ditinggal orang-orang yang dicintainya, sudah ditolak oleh pihak orang-orang Taif dan sebagainya itu. Barulah kemudian pertolongan Allah itu datang. Maka barangkali kita akan mengatakan bahwa berjuanglah sampai titik darah penghabisan, maka biarlah Allah yang membuat skenario kemenangannya untuk kita. Nanti akan Allah buat skenarionya bagaimana, menang itu bagaimana skenarionya. Ya, peristiwa-peristiwa Allah hadirkan ya satu demi satu sampai akhirnya kita sampai pada puncak kemenangan kita. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, kita tidak sampai pada peristiwa hijrahnya ya. Karena cukup panjang ini untuk membahas hijrah. Kalau hijrahnya saja nanti memang sebentar pembahasannya, tapi kita tidak akan bisa menangkap secara utuh kalau kita tidak membahas peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa dari pemboikotan, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib ya, yang di dalam sejarah disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Kemudian ada peristiwa penolakan orang-orang Taif terhadap Rasulullah, baru Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua gitu. Nah, sampailah kemudian nanti hijrahnya Rasulullah SAW beberapa bulan setelah peristiwa Baiat Aqobah kedua. Ya, baik, demikian saya cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk bisa melanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan yang belum berhaji dan berumroh untuk bisa uh, datang ke tempat-tempat bersejarah ya di Mekah, di Madinah, termasuk di Masjid Aqobah itu ya. Ini masjid yang mestinya sangat bersejarah, dan Baiat Aqobah pertama, kedua ini seringkali banyak dilupakan. Orang barangkali lebih fokus pada hijrahnya. Padahal Baiat Aqobah pertama, kedua inilah yang menjadi pembukanya. Kalau tidak ada Baiat Aqobah pertama, kedua, kita tidak tahu bagaimana peristiwa hijrah itu akan berjalan. Tapi karena peristiwa Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua, maka Madinah menjadi kondusif untuk dijadikan sebagai basis gerakan baru umat Islam saat itu. Karena mereka lah yang mengkondisikan ya. Muslim-muslim awal di Yathrib itu, muslim-muslim pertama di kota Madinah itulah yang kemudian mengkondisikan Madinah sebelum datangnya Rasulullah dan kaum muslimin di Mekah ke kota mereka itu. Ya mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesempatan kepada kita bagi yang sudah ya murojaah ya, mengulang kembali kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Mekah dan Madinah. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa semuanya. Baik, demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya pada pagi hari ini dari pencerahan dari Ustadz Deden, sungguh luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana skenario Allah itu tuh diturunkan ke muka bumi itu sungguh luar biasa gitu ya. Tidak disangka-sangka memang. Nah, monggo kita masuk di sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin berdiskusi, bisa chat ya di kolom chat, nanti saya pandu bacakan, atau
bisa juga raise hand, nanti saya pandu untuk mengkomunikasikan dengan Ustadz. Nah, Ustadz, nanti bagi teman-teman yang ingin menanyakan langsung saja, nanti di kapanpun nanti saya insya Allah akan bacakan. Ini Ustadz yang mungkin belum detail dijelaskan ya tadi. Saya sedikit penasaran, Ustadz. Nah, ketika 12 orang ini ingin ketemu dengan Rasulullah, itu adakah secara teknisnya, Ustadz? Bagaimana mereka bisa bertemu gitu? Kan kata Ustadz tadi bersembunyi-sembunyi ya, terus janjian di suatu tempat gitu kan. Itu bagaimana teknisnya, terus berarti mereka itu di sana itu kan tadi kalau Ustadz bilang hanya sumpah setia baiat gitu. Nah itu apakah itu sebelum ke baiat mereka itu bersyahadat dulu baru ada baiat itu atau bagaimana Ustadz? Karena kalau tadi Ustadz bilang ketika pulang itu kan mereka sudah memeluk agama Islam ya. Berarti kan proses syahadatnya itu di mana letaknya gitu Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Jadi ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW itu diantar oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Abbas ini memang kalau secara usia tidak terpaut jauh dengan Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah tetapi usianya tidak terpaut jauh dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi 12 orang ini dipertemukan dengan Rasulullah SAW itu melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, memang ada banyak pendapat tentang keislaman Abbas ini ya, pamannya Rasulullah SAW ini. Ada yang kemudian memprediksi atau berpendapat bahwa Abbas ini sebetulnya masuk Islam jauh-jauh hari sebelum keislamannya yang secara zahir itu tampak ya atau dijelaskan oleh sejarah. Jadi Abbas ini seakan-akan orang orang yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata gitu oleh Rasulullah SAW. Jadi keislamannya tidak ditampakkan. Nah, tampaknya sejak Baiat Aqobah pertama ini, Abbas ini sebetulnya sebelumnya itu sudah masuk Islam, sehingga Abbas inilah yang mengantar di malam-malam hari itu ya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqobah itu. Ini kan Aqobah lumayan jaraknya kalau dari Mekah tadi berapa? 7 kilo ya. Ya, itu berarti di luar pusat kota Mekahnya. Nah, ini sengaja karena memang kalau di Mekah itu nanti akan ketahuan oleh orang-orang Quraisy dan tentu mereka akan melakukan pencegahan terhadap peristiwa itu. Maka keluar dari kota Mekah, 7 kilo dari kota Mekah, nah, di Mina, ya berarti di Mina. Nah, disitulah terjadi Baiat Aqobah itu. Jadi mereka diantar oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, memang beberapa itu sering menjadi mata-mata ya para sahabat itu. Termasuk juga misalnya bagaimana teknisnya ya. Saya menggambarkan tentang bagaimana seorang Badui yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang nanti kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW itu ya. Abu Dzar ini juga termasuk orang yang penasaran dengan nama Muhammad yang seringkali dibicarakan oleh orang-orang Mekah saat itu. Dia datang dari kampungnya ke Mekah untuk mencari untuk bertemu dengan Muhammad itu. Dia bukan orang Mekah, dia orang pinggiran lah gitu. Orang pinggiran, orang kampung datang ke Mekah ke pusat kota untuk bertemu dengan Muhammad karena dia penasaran dengan sosok Muhammad itu. Nah, dia itu tidak segera menemui Rasulullah karena dia tahu kalau dia menemui Rasulullah posisinya bahaya gitu. Maka dia mencermati suasana di kota Mekah, melihat orang-orang bagaimana kondisinya kira-kira sudah kondusif atau tidak. Ternyata gerak-gerik Abu Dzar Al-Ghifari ini itu dibaca oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib saat itu usianya masih kecil. Masih belasan tahun usianya. Terbaca. Kita bisa bayangkan ya bagaimana naluri intelijennya itu berjalan ya. Nah, tampaknya ini banyak terjadi di kalangan para sahabat itu. Kalau ada orang yang sedang mencari Rasulullah itu kelihatan gerak-geriknya. Nah, Ali itu melihat gerak-gerik Abu Dzar.
ini orang asing, bukan orang asli Mekah. Dia kelihatannya gerak-geriknya mencurigakan. Maka didekati itu Abu Dzar Al-Ghifari oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau bahasa kita mungkin gini ya, kisanak gitu. Kisanak, apa maksud dan tujuanmu datang ke Mekah? Nah gitu. Bisik-bisik, Anda sedang mencari siapa? Nah, Abu Dzar bisik-bisik lagi kepada Ali. Saya sedang mencari Muhammad. Saya ingin bertemu dengan Muhammad. Nah gitu. Kata Ali, ini diceritakan di Manhaj Haroki, diceritakan di kitab-kitab yang lainnya, diceritakan ya tentang bagaimana kehebatan Ali bin Abi Thalib ini. Kita bisa melihat bagaimana cara-cara intelijen ya yang mungkin digunakan hari ini itu sudah dilakukan gitu oleh Ali. Kata Ali bin Abi Thalib begini, saya mengetahui keberadaannya sekarang. Saya akan antar Anda menemui Muhammad. Tapi Anda harus mengikuti instruksi saya. Kalau saya beri kode begini, Anda berjalan mengikuti saya. Tapi kalau saya beri kode yang begini, Anda berhenti. Jangan ikuti saya. Jadi ada kode-kode tertentu yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kode begini jalan, kode begini berhenti, kode begini jalan lagi, kode begini berhenti. Coba luar biasanya. Ali bin Abi Thalib usianya masih belasan tahun saat itu karena Ali kan masuk Islamnya paling muda ya. Ketika masuk Islam itu baru 10 tahun usianya. Diantar akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib sampai uh, Abu Dzar Al-Ghifari ini bertemu dengan Rasulullah SAW di Darul Arqam, bertemu dengan mengikuti Ali bin Abi Thalib. Tapi orang-orang tidak ada yang tahu bahwa sebetulnya Abu Dzar Al-Ghifari ini sedang mengikuti Ali bin Abi Thalib menuju tempat persembunyian Rasulullah SAW atau berkumpulnya Rasulullah dengan para sahabat itu di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, tampaknya pola-pola seperti ini juga sesekali beberapa kali digunakan oleh para sahabat. Ya, kemungkinan Abbas bin Abdul Muthalib itu juga melakukan hal yang sama. Ini kelihatannya ada sekelompok pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan, didatangi oleh Abbas, kemudian diantar oleh Abbas menemui Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Terus di sana Ustaz, yang tadi pertanyaan kedua itu prosesi syahadat, berarti ketemu terus prosesi syahadat dulu, baru ada bayat itu ya Ustaz? Oh ya, sahadat dulu di situ. Syahadat, kemudian mereka bersumpah setia, berjanji setelah syahadat mereka dalam kemusliman mereka itu apa yang perlu mereka lakukan kan saat itu belum ada syariat ya, belum ada sholat apa namanya belum mohon maaf belum ada puasa, belum ada zakat dan seterusnya itu ya. Nah maka eh, apa yang perlu mereka lakukan, nah itulah yang terkandung dalam poin-poin baiat mereka. Mereka tidak akan menyekutukan Allah, mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak mereka, gitu. Tidak akan bermaksiat, tidak akan menyelisihi Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau ini dan selanjutnya, kenapa Rasulullah mengutus dua orang guru itu ya? Ada alasan apa kita? Apakah ada alasan tertentu memilih mereka berdua untuk menjadi guru ya, guru yang nantinya akan membesarkan Islam di Madinah itu? Baik. Memang barangkali tidak secara eksplisit ya kriteria-kriteria itu tersampaikan di dalam sejarah. Tapi kalau kita melihat Rasulullah SAW itu ketika mengutus delegasi itu selalu dipilih orang-orang yang secara intelektual maupun secara penampilan mereka adalah orang-orang yang elegan gitu. Orang-orang yang elegan. Delegasi-delegasi Rasulullah itu terpilih. Nah, memang Mus'ab bin Umair itu beliau kan memang berasal dari keluarga kaya raya ya. Mus'ab bin Umair itu berasal dari keluarga kaya raya dan terbiasa dengan tradisi kebesaran gitu. Bagaimana orang-orang besar itu ditumbuhkan di tengah-tengah keluarganya. Nah, tentu jiwa itu ada di dalam Mus'ab bin Umair. Meskipun setelah masuk Islam, Mus'ab bin Umair itu memilih untuk hidup secara sederhana. Tetapi bahwa beliau itu sejak dari kecil terdidik sebagai seorang yang terhormat, gitu, seorang yang punya kedudukan tinggi. Nah, itu melekat pada diri Mus'ab bin Umair. Sehingga tahu bagaimana bersikap sebagai seorang yang memiliki kedudukan,
yang memiliki kehormatan gitu. Sehingga dengan modal ini beliau bisa beradaptasi, bisa berinteraksi dengan para pembesar di Madinah nantinya. Gitu, dengan tokoh-tokoh di Madinah. Nah, itu dari sisi Mus'ab bin Umair. Selain juga Mus'ab bin Umair, tentu saja beliau adalah sahabat yang eh, sahabat senior ya, sahabat senior yang pertama-tama masuk Islam itu, sehingga beliau sudah mendapatkan banyak tempaan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum itu beliau salah satu orang yang expert dalam bidang Al-Quran. Jadi bahkan ada yang apa namanya memahami bahwa Mus'ab bin Umair itu adalah sosok perekrutnya gitu. Pihak yang merekrut, sedangkan yang mendidiknya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi rekrutmennya itu berasal dari Mus'ab bin Umair, nanti diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk dididik, ditarbiyah. Karena kan kadang-kadang ada orang yang begitu ya, bisa merekrut tapi tidak bisa membina, ya. Tetapi ada yang bisa membina, tidak bisa merekrut, nah gitu. Ada yang begitu. Ada yang bisa dua-duanya, bisa merekrut dan bisa membina juga. Nah, Mus'ab bin Umair ini uh, dia sangat lihai untuk merekrut, bicara dengan para pembesar, bicara dengan para pemuka gitu. Mampu dia, karena dia tadi dibesarkan, dididik sebagai sosok orang besar gitu, orang terhormat. Nah itu, maka dipilihlah Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum dia Muslim itu ya, menjadi sahabat Rasulullah SAW, itu penampilannya parlente Mus'ab bin Umair itu. Dalam riwayat-riwayat dikatakan itu Mus'ab bin Umair itu kalau berjalan, beliaunya sudah berada di mana, minyak parfumnya masih tercium di tempat dia lewat tadi. Bau pak wangi, parlente gitu. Pakai pakaian bagus, ganteng gitu. Nah, itu layak lah untuk jadi delegasi itu ya. Ganteng, parlente, pinter, bisa berkomunikasi dengan para pembesar, tokoh-tokoh gitu. Nah, itu sosok sosok Mus'ab bin Umair. Nah, nanti yang jadi guru yang membina itu adalah Abdullah bin Umi Maktum karena dia expert dalam bidang Al-Qur'an. Abdullah bin Umi Maktum padahal punya punya kekurangan ya, beliau itu matanya buta ya. Abdullah bin Umi Maktum itu. Tapi beliau expert dalam bidang Al-Qur'an. Jadi kira-kira itu. Jadi ada saling melengkapi di situ ya. Kurang lebihnya begitu. Uh, dari dulu ya, berarti Rasulullah cerdas ya saja. Jadi sudah memetakan karena ya beliau dua orang ini berarti orang yang awal-awal ya, awal-awal bersama Rasulullah. Jadi tafahum beliau kepada orang-orang ini sungguh luar biasa gitu ya. Jadi terus memilih sosok ini untuk jadi delegasi gitu. Masya Allah. Jadi pembelajaran sungguh banyak pembelajaran ya dari kisah-kisah Rasulullah dengan para sahabat pada kita semua. Sebetulnya apa yang beliau-beliau lakukan di masa lalu itu juga terjadi di masa sekarang ya, Satu ya. Yang kita juga lakukan gitu. Nah, Masya Allah. Monggo bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin belum tersit ada pertanyaan apa, nanti ketika nanti ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat, atau nanti ketika nanti tutup acara bisa nanti Bapak Ibu sampaikan di grup Madrasah Baitullah. Sebelum penutup Ustaz, monggo bisa sampaikan closing statement gitu bagi kita semua pada pagi hari ini. Monggo Ustaz. Baik, saya ingin mengulang saja sepertinya yang telah tadi saya sampaikan. Peristiwa Baiat Aqobah, Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua maupun peristiwa hijrah sebetulnya merupakan betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW setelah perjuangan yang sedemikian besarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah fokus pada ikhtiar kita, pada upaya kita, perjuangan kita, bahkan mungkin pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu akhir dari perjuangan kita itu seperti apa. Ya, dan kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan akhirnya bagaimana. Termasuk juga bahkan tidak perlu memastikan kita bahwa kita ini akan berakhir dengan kesuksesan, dengan
keberhasilan itu bukan wilayah kita. Maka kita hanya perlu fokus untuk apa yang menjadi perjuangan kita hari ini, pengorbanan kita, kesabaran kita. Maka kita tidak perlu khawatir bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di jalan perjuangan itu. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka berjuanglah semaksimal mungkin dan insya Allah Allah akan membuatkan skenario kemenangannya untuk kita semua. Begitu, Haji. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Deden yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Ustaz Deden dan teman-teman semua. Tak terasa kita ada di penghujung acara. Tadi yang sudah disampaikan ya oleh Ustaz Deden bahwa kita di dunia ini hanya untuk melaksanakan ikhtiar ya, ikhtiar semaksimal mungkin kita gitu ya. Untuk hasil insya Allah Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dan bagaimana Allah juga tahu isi hati kita, niat kita akan usaha yang kita lakukan gitu. Nah, monggo ini juga termasuk ya Bapak Ibu semua ada program umroh dari kami. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semua berazam, berkeinginan ya, keinginan kuat untuk ke Baitullah, ke rumah Allah lagi, ataupun ada yang belum, ya kita bersama-sama berikhtiar gitu ya, wujudkan ikhtiar itu ya, entah itu menabung, entah itu apa namanya store ke travel gitu ya, untuk tanam uang gitu di sana gitu ya, untuk tabung umroh ataupun tabung haji, itulah salah satu bentuk ikhtiar nyata kita. Nah nanti apakah bisa gitu? Apakah dengan keadaan saya yang seperti ini yang belum punya uang, apakah bisa saya ke tanah suci? Bisa. Itu tadi yang sudah diterangkan oleh Ustadz kita ya. Jadi Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Tahu. Jadi Allah juga Maha Kaya. Ketika kita berikhtiar maksimal mungkin dengan langkah-langkah nyata, insya Allah Allah mudahkan kita berangkat ke Baitullah. Nah, insya Allah ada program umroh bersama Ustadz Jayadi dan Bu Ida di bulan April, bulan Syawal. Insya Allah kan bulan-bulan libur ya bagi kita semua. Kita bisa berlibur di sana, bisa Syawal di sana, di Mekah, di Madinah bersama beliau berdua, Ustadz Jayadi dan Bu Ida. Moga bagi Bapak Ibu semua yang berkeinginan dan berazam untuk bisa berangkat umroh bersama-sama kami, bersama-sama Ustadz Cah dan Bu Ida, bisa segera konfirmasi ya ke nomor admin yang sudah tertera. Itu bagi Bapak Ibu informasi pada pagi hari ini, dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan Madrasah Baitullah selanjutnya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran, mohon pamit semuanya ya. Haji, mohon pamit. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد.
حياتنا بالإيمان. يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.